الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح أمة اللهم فصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار إلى نهجه إلى يوم الدين عما بعد أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemilik serta pencipta 7 lapisan langit dan bumi beserta isi yang ada di dalamnya, dan menjamin rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan Allah menciptakan planet-planet, menciptakan matahari, bulan dan bintang. Dan ketika kita mempelajari di dalam ilmu geografi bahwa matahari jauh lebih besar daripada bumi yang kita tempati hari ini, mulai dari Pulau Simelu, Pulau Sumatera, seluruh sampai di Amerika, seluruh yang namanya di dunia ini disebut dengan planet bumi. Dibanding dengan matahari jauh lebih besar, jauh lebih besar matahari itu daripada planet bumi yang kita tempati hari ini. Kita belajar daripada matahari yang diciptakan oleh Allah. Matahari begitu besar dan seluruh makhluk yang di bumi ini perlu kepadanya. Pohon-pohon perlu kepada matahari. Apabila tidak disinari matahari, dia akan mati. Kita manusia perlu kepada matahari. Tapi matahari itu tidak pernah sombong. Padahal dia tidak pernah dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Dan matahari itu tak pernah diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, setiap pagi dia datang tepat waktu, setiap sore terbenam dia tepat waktu, tak pernah lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu kita kepada matahari yang begitu besar dengan kita makhluk yang kecil dan dhaif ini, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan kepada kita umat yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai hari kiamat kelak.
Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita introspeksi diri, memperbaiki diri kita, apalagi ini sudah akhir tahun. Sudah akhir tahun, walaupun tahun ini adalah bukan daripada tahun Islam, tapi tidak salahnya kita mengambil pelajaran di pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menghitung diri kita, sudah berapa umur kita, dan apakah umur kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat, ataukah kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia saja. Tidak ada manfaatnya untuk dunia, juga tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Hanya menghabiskan waktu duduk-duduk di warung kopi dan sebagainya. Tidak ada yang bisa kita ambil ke rumah untuk makan anak dan istri. Tidak ada juga yang kita ambil untuk sebagai bekal nanti apabila kita mati. Maka ulama kita mengatakan hendaknya kita memikirkan dunia dan akhirat itu seimbang. Bagaimana kita mencari dunia supaya kita enak hidup di dunia, begitu juga kita harus memikirkan supaya kita enak setelah mati dari dunia ini. Enak di dunia, enak juga di akhirat nanti. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia dan selamat, di akhirat juga bahagia dan selamat. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi judul khutbah Jumat kita pada hari ini adalah yang berjudul kematian pasti datang. Kematian pasti datang, maka bersiaplah. Kematian pasti akan datang kepada setiap kita yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah disempurnakan amalan-amalan kalian. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah kehidupan kesenangan yang sesaat saja. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca sejarah dalam Al-Quran ataupun sejarah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, diceritakan dalam Al-Quran mulai daripada kejadian Nabi Adam alaihissalam bersama keluarganya Hawa dengan anak-anaknya. Hari ini tinggal kisah yang ada di dalam Al-Quran. Lahirlah kemudian para nabi dan rasul mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada tantangannya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada pula dari kaumnya itu yang menantang dakwanya. Sampai kemudian kepada nabi manusia yang paling terkuat di bumi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah manusia atau laki-laki yang paling kuat di permukaan bumi. Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menghadapi berdakwah kepada ayah angkatnya yang bernama Fir'aun. Fir'aun berkuasa lama dan selama hidupnya tidak pernah sakit, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Sungguh aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka waktu itu penduduk Mesir menyembah kepada Fir'aun dan patuh dan taat kepadanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada ayah angkatnya dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Ada yang patuh dan ada pula yang ingkar. Fir'aun kemudian sampai titik akhirnya memerangi Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa adalah anak angkatnya yang dibesarkan dari kecil. Ketika dialirkan oleh ibunya di Sungai Nil dalam keranjang, kemudian didapatkan oleh Fir'aun bersama istrinya Asia ketika itu sedang mandi di Sungai Nil. Akan tetapi manakala didakwakan kepada agama yang hak, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditentang. Maka Fir'aun yang hari itu mengaku hebat sampai mengaku Tuhan, kemudian memerangi Nabi Musa alaihissalam. Di saat terjepit, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar. Pukullah tongkatmu. Nabi Musa dia punya kebiasaan memiliki tongkat. Asalkan dia berjalan memiliki tongkat, bukan berarti Nabi Musa itu lemah. Akan tetapi tongkatnya itu digunakan untuk memukul dahan pohon untuk memberikan makanan ternaknya kambing. Maka kemana-mana Nabi Musa itu membawa tongkat. Maka di saat terdesak dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya. Waktu itu kekuasaan Fir'aun itu bisa dikatakan saat ini seperti negara adidaya Amerika. Sangat kuat, tidak ada yang bisa menantangnya. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dengan tongkatnya dari kayu dipukulkan, kemudian terbelahlah laut, terpisah. Ibarat contoh, ketika misalnya dikejar Nabi Musa alaihissalam sedang di Pulau Tepah. Contoh, apabila kita di salur ini, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya dari Pulau Tepah sampai ke salur, di terbuka lautan, terbuka jalan. Maka selamatlah Nabi Musa alaihissalam dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Maka di saat Nabi Musa alaihissalam sudah melewati Laut Merah itu, maka lautan pun menutup diri. Maka tenggelamlah Fir'aun dengan tentara-tentaranya yang hebat waktu itu. Hari ini Fir'aun tinggal kenangan. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, jasadnya masih ada di Museum Mesir. Tidak busuk. Untuk apa? Untuk pelajaran kepada kita manusia. Kalau berkuasa janganlah congkak sampai kemudian mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun hari ini tinggal cerita. Nabi Musa juga tinggal cerita. Tapi di antara duanya ada cerita kebaikan dan keburukan. Yang kita contoh adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang senantiasa berada di atas kebenaran, mendakwakan ajaran, mendakwakan perintah Allah Subhanahu wa taala di saat muda dan sulit tetap istiqomah. Di zaman Rasulullah SAW ada pula Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal itu adalah pakcik kandungnya, adik kandung dari ayahnya. Kalau bahasa kita di Simulu ini pakcik, kalau adik ayah itu kita panggil.
Menghalangi dakwanya adalah pakcik kandungnya, adik ayah kandungnya. Ketika mendakwakan untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang benar. Hari ini Abu Lahab tinggal cerita dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir ayat. Contoh yang tidak bisa dicontoh. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW ajaran mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ditinggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita baca sejarah di Indonesia, dahulu presiden kita pertama adalah Soekarno. Hari ini Soekarno kemana? Tinggal cerita, tinggal pasir putih daripada kuburan yang bisa kita lihat. Presiden kita kedua Soeharto berkuasa lebih kurang 30 tahun menjadi presiden, 6 periode. Hari ini mana Soeharto? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Kita mau orang baik, mau menjadi orang baik juga mati. Ujung dari kebaikan kita adalah surga. Mau menjadi orang jahat juga mati. Ujung daripada kejahatan kita, keingkaran kita kepada Allah adalah neraka. Allah tidak memaksa kita untuk masuk ke dalam Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita akal untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan pilihan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Siapa yang mau beriman, kata Allah, berimanlah. Siapa yang mau kafir juga kafirlah. Ujung daripada kekafirannya adalah naran ahata bihim suradiquha. Sudah disediakan api neraka yang menyala-nyala yang akan menyambarnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bukan kematian yang kita takutkan, hadirin kaum muslimin. Mati itu sudah pasti. Caranya berbeda-beda. Takdir kita mati berbeda-beda. Ada yang tabrakan, ada yang jatuh dari pesawat, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di rumah, ada yang tenggelam. Yang pasti mati itu pasti. Walaupun dijaga oleh tentara sehebat apapun, pasti mati. Tapi yang kita takutkan adalah bagaimana keadaan matinya kita. Sebagaimana ayat yang Khatib bacakan di awal khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kalian mati, kata Allah, jangan mati kalian illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mudah kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka kita perlu banyak latihan, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertahlil. Setelah sholat kita bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Ada pula, ini perbedaan
Ada pula yang ditalkinkan bersama-sama zikirnya, ada pula yang sendiri-sendiri. Intinya adalah yang penting kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berzikir, sama-sama bertahlil. Adapun sama-sama dan sendiri-sendiri itu adalah ijtihad daripada ulama kita. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di akhir hayat kita yang masih ada ini, alhamdulillah kita hari ini masih hidup. Tapi kata Allah, wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi besok. Seperti kisah 19 tahun yang lalu, baru beberapa hari yang lalu diperingati peringatan tsunami. Kalau kita yang lahirnya tahun 2000-an ke atas sudah ingat, apalagi orang-orang tua kita, mengingatkan kembali ketika hari Ahad subuh itu, malamnya hari Ahad itu tanggal 20 di akhir Desember itu tahun 2004 itu, kita tidak tahu kalau besoknya ada gempa dan tsunami. Kita tidak tahu. Kenapa? Itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu di mana kalian mati. Coba kita bayangkan hadirin, dalam jangka beberapa menit saja 200.000 jiwa meninggal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit saja datang gempa dan tsunami, sekitar 200.000 jiwa meninggal di Aceh, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di Simelu ini saja masyarakatnya tidak sampai 100.000, tapi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu lagi apa yang terjadi besok. Maka bersiaplah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahulah, bersiaplah setiap hari. Bersiaplah untuk kematian itu. Sebagaimana ada pepatah Arab mengatakan, beribadahlah engkau seolah-olah engkau akan mati besok, dan berusahalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, supaya engkau semangat. Tapi di waktu kita beribadah, di sela-sela kita mencari nafkah itu kita beribadah, sholat, maka hendaklah kita memikirkan bahwa hari ini kita hidup yang terakhir. Kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang khatib sampaikan hari ini, bahwa kematian pasti, maka bersiaplah. Mari kepada diri kami sendiri sebagai khatib yang menyampaikan, dan kepada jamaah sekalian, akhir hidup kita hari ini adalah kita tentukan sendiri daripada amal kebaikan kita. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu akan ditentukan akhir hidupnya, akan ditentukan di akhir hidupnya. Maka tetaplah kita istiqamah. Ada orang di waktu mudanya adalah patuh dan taat kepada Allah, tapi di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan musyrik, bahkan meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang yang di waktu mudanya musyrik, tukang mabuk, tukang bunuh, tapi di akhir hayatnya bertaubat dan masuk Islam. Kemudian di akhir hayatnya sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga dari awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mudanya sampai tuanya, sampai kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang pendek umurnya tapi banyak ibadahnya. Sebaik-baik manusia
adalah yang panjang umurnya banyak ibadahnya, atau orang yang pendek umurnya banyak ibadahnya. Sebaliknya adalah seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tidak ada ibadahnya atau sedikit, atau pendek umurnya tapi sedikit ibadahnya kepada Allah. Yang lainnya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk dunia ataupun untuk akhirat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat adanya, terutama bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua. Aqulu liqauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.